Halo, perkenalkan nama saya Roy Edi Sihombing. Saya dari Universitas Siber Asia, kelas MG 105. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau bisa disebut PNPM. Dosen pengampu Joko Suharyanto SE MM. Latar belakang. Pada dasarnya PNPM merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menyusun dan menjalankan program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Program ini memiliki beberapa model seperti PNPM Mandiri yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, PNPM generasi yang menitik beratkan pada anak muda dan pendidikan, serta PNPM pedesaan yang mengutamakan pengembangan infrastruktur dan sumber daya di pedesaan. PNPM berhasil menunjukkan dampaknya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Melalui prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pemberdayaan, integrasi, transparansi, dan akuntabilitas, PNPM menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat yang signifikan dalam upaya pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Apa itu program PNPM? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperdayakan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan di tingkat lokal. Dari aspek histori, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up atau pengembangan yang lebih luas dari masyarakat. Ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. PNPM bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka sendiri dengan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk seperti sumber daya, pendanaan, pelatihan, infrastruktur, dan bantuan lainnya. Pendekatan ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program-program yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ada beberapa prinsip utama dari PNPM, yaitu partisipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang berdampak pada kehidupan mereka. Yang kedua, pemberdayaan, memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan mereka sendiri termasuk peningkatan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan modal usaha. Yang ketiga, pendekatan terintegrasi, mengintegrasikan berbagai program dan sumber daya baik dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk memberikan dampak yang lebih besar. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, memastikan proses pengambilan keputusan terbuka dan transparan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan hasil program kepada masyarakat dan pihak yang terkait lainnya.
Program ini telah membawa dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menekankan peran serta masyarakat, PNPM menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun capaian pelaksanaan PMN Mandiri dari 2007 sampai 2013 yang telah dilaksanakan di 6.781 kecamatan, kurang lebih 97%, dan 78.582 desa dan kelurahan, kurang lebih 99%. Bisa kita lihat dari gambar berikut: akses keuangan mikro, sarana pendidikan, sarana kesehatan, layanan infrastruktur, layanan infrastruktur. Adapun dampak kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi mikro. Kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat dapat memiliki dampak yang signifikan dari sisi ekonomi mikro. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain peningkatan pendapatan. Program pemberdayaan masyarakat yang seringkali menyasar pada peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan individu atau kelompok masyarakat tersebut seperti petani, pengrajin, atau pedagang kecil. Yang kedua, pengembangan usaha kecil melalui bantuan dalam bentuk pelatihan, pendanaan, atau akses ke pasar. Program pemberdayaan masyarakat bisa membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Ini akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro di tingkat lokal. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap sumber daya. Program pemberdayaan masyarakat seringkali berfokus pada memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pasar. Ini bisa meningkatkan daya saing dan produktivitas di tingkat individu maupun kelompok. Yang keempat, diversifikasi ekonomi lokal. Dengan membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru atau mengeksplorasi peluang usaha yang berbeda. Program pemberdayaan dapat membantu dalam diversifikasi ekonomi di tingkat lokal. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sektor atau sumber daya yang terbatas. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan sosial. Ketika ekonomi mikro di tingkat masyarakat meningkat, hal ini juga dapat berdampak pada kesehatan sosial. Masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya. Namun perlu dicatat bahwa dampak dari kebijakan program pemberdayaan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada implementasi, berkelanjutan, dukungan yang diberikan, serta kondisi eksternal seperti kondisi pasar dan faktor-faktor politik. Penutup, dalam mengakhiri presentasi ini, mari kita pahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci dan transformasi yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi dan komitmen, kita telah membangun fondasi yang kuat. Teruslah bergerak maju, tetap berinovasi, dan bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat kita. Terima kasih atas dukungan dan semangat Anda. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.